pemerkosaan. Wah, penting dong. Tapi terakhir aja itu. Ya. Pertanyaannya bukan siapa yang memperkosa, bukan. Analisa kriminalistiknya kan yang penting ya. Kalau itu agak lama nanti assignment-nya. Mas juga emang udah punya latar belakang pendidikan masing-masing di bidangnya tuh untuk training lagi berapa lama? Oh iya, iya betul. Pertanyaan yang baik sekali. Jadi di forensik itu bapak dan ibu-ibu ya Tertarik nih Mbak Selin. semua isinya sarjana minimal dan semuanya saintis. Jadi hanya sarjana MIPA dan teknik yang ada di sana itu. Saya dan rekan-rekan saya itu. Tidak ada sarjana hukum dilapor, tidak ada sarjana ekonomi. Saintis gimana maksudnya? Maksudnya yang latar belakangnya sains, Pak. Sains dan aplikasinya lah. Jadi kalau makanya penerimaan minimalnya ya waktu mau entry point-nya sarjana ya. Setelah selesai pun seperti saya dulu begitu selesai langsung magang 4 bulan di saya dipilih laboratorium forensik cabang Surabaya waktu itu. Karena memang menurut komandan saya mungkin Surabaya paling bagus soal kimbionya. Maka saya 4 bulan training di sana. Kemudian ada Dikjur namanya, pendidikan kejuruan di Megamendung. Di mungkin ada yang tahu di ya, di Puncak ya. Antara Bogor mau ke Puncak, di Cipanas itu. Itu ada Pusdikreskrim namanya, Pusat Pendidikan Reserse Kriminal. Saya juga 4 bulan di sana. Masalah ya ini, masalah kimbiofor ini. Setelah selesai itu baru kita diusulkan untuk dapat skep pemeriksa. Pertama kali namanya pemeriksa pertama 2. Itu 3 tahun minimal. Yang paling rendah gitu loh. Saya sendiri sekarang jabat apa ya istilahnya, klasifikasi fungsional saya itu pemeriksa pertama 1 baru level kedua. Nanti kalau saya sudah 7 tahun dinas, pangkat saya sudah mayor, saya sudah nanganin banyak kasus, naik jadi pemeriksa muda, terus pemeriksa madya, pemeriksa utama, banyak. Paling tinggi utama ya. Paling tinggi utama Pak, biasanya yang sudah kompes ke atas pangkatnya atau pendidikannya PhD gitu-gitu juga nangani kasus. Lumayan Pak, sudah beberapa kita punya ini, saya juga agak senang ya sudah agak PhD ada? ya di forensik itu di Puslap maksud saya banyak. Nanti saya rekomendasi. Terutama ini Pak, terutama di bidang Dan biologi nggak ada. di bidang toksikologi sudah 2 rasanya. Toksikologi itu justru nggak ngerti saya banyak gitu loh. Dari Inggris rata-rata. Senior-senior saya banyak sekolah ke Inggris. Saya nggak ngerti. Memang kami ekspor kita pada kerjasama antar Kapolri-nya nggak ngerti saya. Jadi mungkin dunia tuh ke Inggris. Jadi saya harinya kimbior, maka saya dulunya ke Amerika ya kan. Pelatihan saya juga banyak dari sana. Kemudian anggota asosiasi kita juga banyak di sana. Jadi pertanyaan Mbak, masalah itu kira-kira udah terjawab ya. Jadi requirement-nya itu ada tahapan-tahapannya, diuji juga sebelum jadi ini. Jadi kita juga terbatas juga kapasitasnya gitu loh. Kalau saya sebagai pemeran pertama misalnya masih, ya beban kerjaan saya juga secara teknis mungkin banyak, tapi tanda tangan di berita acara itu masih terbatas itu. Kan itu kan bernilai Pak ya, tanda tangan itu Pak. Maksudnya nilai kekuatan hukumnya loh ya, bukan nilai yang lain. Jadi ya, Pak Ramadi ketawa ya. Oke, ini tadi belum narkoba, kemudian narkoba ini ya, narkoba ya. Semua yang berhubungan dengan narkoba barang buktinya. Barang bukti narkobanya sendiri maupun cairan tubuh, darah, ya. Dicoba, alhamdulillah Pak. Kira-kira kelihatannya gimana? Bagaimana bisa tahu ya? Kalau sudah senior kan bisa lah Pak. Jadi kalau bicara barang bukti Pak, di kantor saya itu satu ruangan, 2 kali ruangan ini barang bukti narkoba itu lapor cabang, apalagi puslap sampai 2 lantai katanya. 2 lagi. Karena gini, karena apa? Buat tunjangan. Aturannya kan gitu Pak ya, barang bukti harus disimpan selama mungkin atau minimal sampai dengan kasusnya sudah punya kekuatan hukum tetap dan sudah kadaluarsa. Maksudnya sudah kadaluarsa, kan setiap kasus pidana ada masa kadaluarsanya kan?
Mungkin yang sarjana hukum, kalau memang ada di sini, ada sarjana hukum nggak di sini? Nggak ada ya. Jadi setiap kasus ada masa kadaluarsanya. Kalau sudah habis masa kadaluarsanya, barang buktinya bisa dimusnahkan. Selama itu belum, kita simpen terus. Yang namanya ganja itu Pak, waduh, udah nggak karu-karuan. Waduh, enak ya. Kalau make saya enggak ya, cuma menciumi, membaui gitu. Harus. Ya, kadang-kadang ada ini katanya metode pemeriksaan organoleptik Pak, warna, bau, rasa. Itu ngarang-ngarang, itu nggak ada. Masa? Cuma memang kadang-kadang banyak yang mengkritisi juga Pak, barang bukti 10 nih. Begitu selesai diperiksa, di berita acaranya habis 4 untuk pemeriksaan. Kalau misalnya hakim atau jaksanya itu forensic minded juga, bisa dia pertanyakan di pengadilan. Apakah memang saudara saksi ahli menghabiskan 4 biji untuk meriksa ini golongan berapa gitu? Kan gitu. Ya itu terserah pemeriksaannya. Kalau ada senior kita ada yang nakal gitu, biasalah, ketahuan. Ya. Kalau mau bisnis yang seperti itu sangat menggiurkan Pak. Mungkin nggak mau sekolah lagi. Kemudian toksikologi, biologi ini yang berhubungan jihad core tadi, jiwa, harta dan kehormatan. Jadi kasus perkosaan, dengan kasus pelecehan seksual, kasus apa, masuk biologi. Kemudian toksikologi terbagi 2, toksikologi yang objeknya manusia dengan yang objeknya lingkungan hidup. Kalau objeknya manusia maksudnya keracunan, mati tidak wajar. Kalau yang objeknya lingkungan hidup ya pencemaran lingkungan. Munir tuh ya. Ah, Munir, betul. Munir itu kan udah bolak-balik, itu yang ini toksikologi Mas. Hanya toksikologi yang mesti sampai diotopsi berapa kali tuh. Gali lagi kuburnya, bongkar lagi. Terbukti dia ya. Gimana Pak? Terbukti. Ya, terbukti dirasa. Ini sama seperti tadi ya. Ini contoh kasusnya aja. Kimia, biologi, toksikologi, fisika, balistik, metodologi, dokumen. Itu barang buktinya. Ini tadi obat tadi masuk sini, masuk toksikologi di dalam unit kimia umum. Dalam melaksanakan aktivitas kita dibantu terutamanya oleh alat, Pak. Jadi bukan oleh dukun. Kemarin ada pertanyaan, polisi pakai teknologi nggak katanya itu, menyelidiki kasus. Jadi jawabannya pasti. Sekarang itu yang diandalkan. Kalau dulu zaman dahulu saya nggak ngerti ada cenayang, ada apa. Pertanyaannya pada saat proses pembuktian di pengadilan itu, sekarang pengacara sudah pintar semua Pak. Kalau kita nggak pakai ini, apa gitu loh dasarnya nuduh orang, alat buktinya nggak kuat. Jadi makanya pada dasarnya sekarang seluruh kasus itu harus diperiksa secara forensik, walaupun kasusnya terang benderang. Maksud saya terang benderang, ya ngerti ya. Saya gitu mukulin Mas Firman, pak puk, terus saya tusuk di tengah keramaian misalnya. Banyak saksi gitu kan, lebih dari 1, kemudian barang buktinya ada, saya penuh bercak darah, pokoknya lengkap. Kalau dulu seorang kasat serse nggak akan minta bantuan forensik seperti itu. Ngapain minta bantuan forensik? Kasusnya jelas, korbannya ada, tersangkanya ada, saksi ada, barang bukti ada gitu kan. Jaksa hakim pun langsung aja ketuk palu, nggak sampai 2 bulan selesai. Tapi sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Tetap harus dibuktikan. Apakah Mas Firmannya ini memang mati gara-gara tusukan saya, atau karena sakit jantung kan gitu. Saya baru mati kau, baru ngeluarin gini, dia udah gitu kan. Jantungnya udah nggak kuat, mati dia. Oh, nggak jadi tersangka kan gitu ya? Jadi tersangka, tapi bukan tersangka pembunuhan, penganiayaan. Ancaman hukumannya beda. Penganiayaan berat yang mengakibatkan mati dengan yang tidak mengakibatkan mati, luka-luka berat kan beda ya. Beda, di KUHP pasalnya pun beda gitu loh, tuntutan hukumannya beda. Ya, jelas itu perlu diperiksa. Apakah ketua DPRD itu memang mati karena dipukulin atau karena dia sakit jantung misalnya kan gitu. Kemudian masih berhubungan dengan kadaluarsa kasus tadi Pak. Kadang-kadang kalau misalnya ya kebetulan sering kali terjadi, sang tersangka ini punya sumber daya yang kuat. Dia punya banyak uang, dia punya kolega, dia punya apa gitu loh, sehingga